Salam tani selalu berinovasi. Ini ada alat yang sederhana yang mau saya jelaskan tentang cara kerjanya alat tersebut. Alat ini, jika saudaraku sekalian punya alat seperti ini alat yang sangat sederhana sekali. Jadi untuk menggunakannya di sini ada 3 mode. Ini untuk kelembaban, ini intensitas cahaya yang tengah, dan ini yang terakhir ada untuk pH. Jadi keasaman atau alkali. Nah, ini bisa ditarik ke tengah atau didorong. Untuk pH tinggal disesuaikan saja ininya, bisa 3 mode. Dan untuk cara membacanya, kerjanya alat ini di sini kalau kita arahkan kepada pH, ini pH. Nah, untuk membacanya di sini ini yang paling bawah. Yang paling bawah itu untuk pH meter, dan di sini ada alkali atau basa dan asid atau asam. Nah, ini untuk tingkat keasamannya itu 3,5 ya, pH-nya sampai 3,5 tingkat keasamannya. Dan untuk asam atau basanya ini bisa nyampe 8. Dan ketika ditancapkan nanti ke tanah, ini posisi pH, nanti akan sesuai berapa tingkat keasamannya atau pH tanah itu. Nah, ini untuk cara baca pH yang bawah, yang paling bawah. Dan untuk intensitas cahaya kita arahkan ke tengah. Itu cara bacanya di sini. Itu yang paling atas. Nih, kalau cahaya ini di sininya yang tengah, tapi posisi jarumnya ini yang paling atas. Arah jarumnya. Cahayanya nanti di sini ada tulisannya gelap dan terang. Jadi gelapnya berapa? Nah, ini nanti menunjukkan 0 sampai 500 kapasitasnya, dan terangnya nanti 1000 sampai 2000. Nah, itu. Dan semakin terang dia akan semakin menuju ke arah yang terang. Ini kan gelap. Terangnya nanti dia akan berubah. Ketika yang lebih terang dia akan semakin ke kanan arahnya, semakin ke terang. Sedangkan untuk yang kelembaban, ini terakhir kelembaban, ini berarti cara bacanya ada yang di tengah, angka-angka yang tengah ini, garis tengah. Di sini ada kelembabannya, kering, tipe tingkatannya, lembab, sama basah. Nah, ini ditandai dengan ketika kering itu warnanya merah, dan ketika lembab hijau, dan ketika basah itu biru. Nah, tingkatan seperti ini memudahkan untuk pembedaan warna ini. Jadi ada angka 1 sampai 3 ini termasuk ke dalam kategori kering. Dan untuk yang warna hijau ini 4 sampai 7 itu sudah lembab. Sedangkan 8 sampai 10 itu berarti basah. Nah, saya contohkan, akan ditancapkan. Nah, ini
Kelembabannya berarti dia lembab mendekati basah. Ini medianya pasir untuk memudahkan saja saya. Dan kalau bisa ini sampai ke dalam, menancapkannya sampai ke dalam seperti ini, tidak apa-apa. Jadi semakin cara bacanya dia semakin bagus. Jadi untuk memudahkan membaca atau menganalisa posisi yang ada di dalam tanah. Nah, ini jarum ini dia akan menganalisa. Ini lebih bagus ketika posisinya semakin dalam. Coba ini untuk cahayanya. Ini kurang sebenarnya cahayanya, mendung posisinya. Dan untuk pH-nya. Nah, untuk pH ini biasanya yang saya tahu ini dia agak lambat membacanya. Kalau untuk pH ini, khusus untuk pH agak lambat, biasanya agak lama, harus menunggu beberapa menit. Tapi ketika dia sudah membaca, kesananya juga lebih cepat. Jadi tidak usah menunggu lagi untuk hasil analisanya. Dan untuk awalnya saja itu yang agak lama. Tapi ketika dia sudah membaca, misalkan pH-nya 6. Nah, untuk awal misalkan ditancapkan dulu ke tanah, itu agak lambat. Jadi jangan kaget, tunggu dulu. Nah, nanti ketika sudah membaca, angkanya sudah di angka 6 atau 7. Nah, ketika dicabut dari tanah, tapi bersihkan dulu. Ini jarumnya bersihkan dulu. Nah, nanti ditancapkan ke tanah yang lain, itu dia akan langsung membaca pH-nya berapa, 5 atau 4 atau 6 atau 7, itu dia langsung membaca. Nah, seperti itu kerjanya. Oke, sementara itu terima kasih, semoga bermanfaat.